bentuklah PP Nilas, dan uang itu dikelola karena ini uang zakat, infak, sedekah, zis tadi ya, itu diberikan kepada mustahik. Nah, mustahik itu yang kita bina sekarang, tahun pertama, tahun kedua, mudah-mudahan sampai kedua tahun. Akhirnya mustahik ini kita targetkan mereka menjadi muzaki, jangan nggak mustahik lagi. Kalian begitu juga, kalian sekarang orang tua kalian. Ketika kalian bekerja, nggak mungkin selalu orang tua kalian juga harus berpikir sesuatu hal di bidang masing-masing, apa yang sesuai dengan kriteria kalian, sehingga kalian bisa menghidupi diri sendiri dan membahagiakan atau membagikan kembali kepada orang tua. Nah, sangat merugi bagi kalian-kalian yang tidak berpikir hanya sekolah saja, setelah sekolah duduk-duduk di rumah, apalagi yang laki-laki ya, yang laki-laki harus berpikir 2 atau 3 kali dari perempuan. Perempuan oke lah, kalau berpikir duduk saja, dilamar, jadi istri orang, duduk di rumah. Apalagi kalau suaminya ada uang, lebih enak duduk lagi ya kan, tapi kalau suaminya kurang lah, bukan kita menghargai, itu kan pendapatan dan rezeki. Juga harus kerja keras gitu kan. Nah, jadi kan itulah reputasi manusia yang harus kalian. Nah, untuk menggerakkan sampai ke tahap-tahap itu semuanya nggak cukup dengan kalian diam-diam saja, nggak cukup. Kalian harus belajar, harus memahami, harus gagal. Kalau saya bilang gagal itu harus itu, nggak mesti berhasil. Jadi ada ide, impian, laksanakan. Masalah gagal nomor 2, jangan bicarakan gagal dulu. Oke, langsung kita masuk ke selanjutnya. Ada absen kalian? Ada. Udah absen semuanya? Yang belum? Yang belum, siapa yang belum absen? Ya, silakan ya. Absennya ada dibagi link secara khusus kalian ya. Oke, manual ya. Kalau manual silakan dibagikan. Silakan dibagikan, diambil. Saya berikan waktu 10 menit cukup apa? Berapa menit buat absen? Oh, di luar tadi ya. Oke, kalau di luar langsung aja kita mulai ya. Oke, saya ingatkan kembali yang belum absen, karena ini salah satu poin lihat kembali. Nah, langsung saja. Apa itu? Tadi apa judulnya? Judulnya adalah kemudahan dan perlindungan bagi UMKM. Dan saya akan bicarakan banyak hal tentang perlindungan. Tentunya perlindungan ini yang diberikan oleh negara Republik Indonesia ya, bukan saya yang berikan ya. Karena negara berhak melindungi kalian, berhak melindungi para pelaku usaha, yang mana kita berada di Indonesia, maka negara itu memberikan hak dan perlindungan kepada kita. Sangat disayangkan kepada kalian kalau kalian mengabaikan perlindungan ini dan hak-hak yang sudah diberikan ini. Banyak sekali hak dan manfaatnya. Salah satunya adalah kalian boleh menjual produk sebebas mungkin di Indonesia dengan marketing sebesar mungkin di Indonesia yang bebas. Karena saya mendapat informasi ada beberapa negara yang tidak boleh ada dikategorikan oleh negara tersebut. Oh, ini kamu bisa menjual segini. Jadi dipotong kompasnya karena ada sistem monopoli. Nah, di Indonesia saya rasa tidak mau jual sampai mendapatkan keuntungan miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan, nggak ada yang larang kalian. Tentunya pajak. Nah, siapa yang tahu apa kepanjangan dari UMKM? Tunjuk tangan. Ya. Nah, tahu nggak batasan-batasan mikro, kecil, menengah? Apa yang batasan keuangannya? Mana yang dikatakan usaha mikro? Ini. Ya, jawabannya sudah betul ya. Sudah betul. Oke, jawabannya sudah betul.
Cuman kan kalian perlu tahu lagi, itu ada usaha mikro, kecil, menengah. Ada berapa? Ada 4 ya. Ada yang menyebutnya dengan UKM. Ada papan tulis nggak ada ya? Itu ya. Ada yang menyebutnya dengan UKM. Itu kalau dengan usahanya berbasis begini. Ini bisa dibilang UKM. Tapi ada sebagian lagi usaha-usaha yang berbasis, misalnya dia membuat sepeda, membuat kincir angin, membuat cara mengairkan air. Pokoknya yang bersifat teknis dan bersifat industri. Itu bisa dikatakan juga IKM. Apa kalau IKM? Kalau ada orang menyebut bukan UKM, IKM. Siapa tahu? Siapa? Ada satu lagi singkatannya IKM. Kalau ini UKM, UMKM. Ada UKM, ada UMKM, ada IKM. Kalau orang sebut IKM, siapa tahu panjangannya? Ya? Oke, kalau ada betul. Kalau ada orang menyebut, ini wawasan ya bagi kalian. Ketika nanti ditanya, UKM, jadi nggak tahu IKM. IKM itu industri kecil menengah. Nah, ada beberapa kawan yang mengkategorikan usaha itu usaha bersifat umum. Industri itu yang bersifat hal-hal semacam tadi, ada yang buat sepeda, yang buat. Tapi dalam lingkup yang umum sama aja, mereka dia juga sama aja. Tapi lebih spesifik. Nah, di sini ada tiga kategori ya, 3 tahapan ya. Usaha mikro, kecil, menengah. 3 ya. Ini ada perbedaan masing-masing ini. Rupanya di dunia usaha ini ada yang mikro, nggak kelihatan. Ini mikro apa kecil apa menengah ini? Mikro. Kenapa kamu tahu mikro ini? Kaki 5. Oke. Belum sempurna 100%, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya jelaskan. Siapa yang ada asumsi lain, ini usaha apa yang dia buat ini? Yang buat kue ini, ya ibu-ibu yang punya usaha buat kue ini, kira-kira usaha kue ini apakah usaha MKM, mikro, kecil atau menengah? Siapa yang tahu? Kecil. Kenapa kecil? Berikan alasan. Ya, tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Akan saya jelaskan nanti slide berikutnya ya. Tapi dalam rangka secara keseluruhan ini bisa kita bilang UMKM, ya kan? UMKM. Tapi masuknya di kategorinya apa? Apakah dia M, apakah M tadi yang kedua? Dan kita belum tahu. Nanti akan kita pelajari satu-satu, akan kelihatan di mana posisi ibu yang produksi kue ini, gitu ya. Nah, kita belajar dulu arti dari ini UMKM. Ya, coba baca apa kepanjangan dari UMKM. Nah, ini adalah menurut Wartono ya. Tentunya banyak asumsi dan banyak definisi. Ini menurut Wartono. Banyak definisinya. Ada bla 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 bla, ada ini. Nah, nanti pemerintah Indonesia juga menentukan tingkatan-tingkatannya. Jadi menurut kegiatan ekonomi ya tentunya tidak termasuk ke dalam PMA tadi ya. Kalau PMA tadi tidak boleh. Nah, PMA tidak boleh melakukan usaha UMKM. Harus dia berskala industri. Dan kalau PMA itu melakukan suatu pabrik, harus diletakkan di kawasan industri. Misalnya di Aceh ada kawasan industri di Ladong. Nah, baru-baru ini kita ada orang Korea, ini contoh kasus, orang Korea datang ke Aceh, sudah 8 tahun dia menetap di Aceh, sehingga dia membuat sebuah produk namanya
sirup daun kelor. Dia pakai perusahaan Korea Aceh Mandiri. Tahu tiba-tiba dia mengurus BPOM, ditolak sama BPOM, nggak bisa. Kenapa? Karena dia menggunakan PMA, Korea Aceh Mandiri ini PMA, membuat produknya di rumah. Nah itu nggak boleh, karena di rumah itu dikategorikan dengan UMKM. Jadi Pak Lee ini, Mr. Lee ini, kalau kamu membuat produk kata pemerintah Indonesia, dalam hal ini BPOM, harus pindah ke lokasi industri. Di mana lokasi industri? Kalau di Ladong di Lung ya, Kurung Raya ya. Ya, di Medan ada Kim, kalau di Medan banyak. Nah, sementara untuk pelaku usaha di Aceh masih serba kekurangan memindahkan suatu produksi di Ladong, karena di Ladong itu masih terbatas listriknya, terbatas keamanannya, terbatas sumber airnya, terbatas banyak hal-hal yang terbatas. Nah, nanti silakan kalian melihat referensi, kalian lihat aja ya, nggak tahu jadi PR atau enggak ini. Silakan kalian melihat referensi yang lain, apakah pengertian dari UKM itu sendiri. Banyak referensinya. Saya kemarin mendapatkan banyak di Google dan di beberapa halaman lain, termasuk dari pemerintah. Cuman ini yang saya ambil yang simpel mungkin. Kemudian, kenapa UKM ini harus dilindungi oleh pemerintah? Ini salah satu adalah karena ini siapa yang pernah dapat informasi tentang ini, bahwa UKM itu merupakan salah satu inti dalam ketahanan ekonomi Indonesia. Sudah jelas salah satu arah pembangunan pemerintah afirmatif, polisinya ditujukan kepada pengembangan UKM. Siapa yang pernah mendapatkan informasi tentang ini, baik di media, di koran, di TV, dimanapun, siapa yang pernah tahu bahwa salah satu penopang ekonomi Indonesia adalah UKM? Pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar, berarti kalian cuma baca-baca aja, belum dengan keadaan. Karena bisa dibilang negara kita ini kan ada utang 7.000 triliun sekarang utangnya. Satu orang harus bayar utang 30 juta. Begitu lahir sudah 30 juta utangnya. Nah, utang-utang negara ini salah satu negara punya posisi yang goyang sebenarnya di atas. Tapi yang menopang di bawah ini siapa yang menghidupkan ya? Salah satunya UKM. Ini ibu yang membuat kue ini kan UKM nih kan, dia menghidupkan. Bapak yang membuat kue ini, walaupun nanti ibu yang organisnya di rumah ya. Bapak, kalau saya bilang ibu nanti rendah derajat bapaknya ya. Jadi bapak yang buat kue ini, dia menghidupkan yang pertama anaknya, istrinya, biaya rumahnya, dan pekerjanya. Ada pekerjanya kan? Nggak mungkin dia sendiri, ada pekerja. Nah, udah berapa orang? Anak misalnya ada 2 orang, istri ada 1 orang, pekerjanya ada 2 orang, 5 orang dia hidupkan kan. Yang 5 orang ini tidak dibantu, dia tidak mendapatkan dana sedikit pun dari pemerintah negara kita, nggak ada. Listrik pun dia harus bayar sendiri, bahkan nggak tahu ada subsidi apa enggak ya. Itu berarti akhirnya pelaku usaha UKM bapak tadi menghidupkan 5 orang yang ada di rumah dia dan di lingkungan dia. Begitu juga yang lain. Saya punya usaha buku, saya punya usaha arang, saya punya usaha serat pisang abaka, saya punya usaha teh daun kelor. Saya menghidupkan minimal 3, 5, 2 orang setiap bulan, mereka menerima gaji baik UMR ataupun sedikit di bawah UMR. Kadang-kadang yang usaha berkembang kita masih memberikan sedikit di bawah UMR ya. Jadi artinya ini kan usaha kategorinya tadi UKM ya. Mereka UKM ini menghidupkan orang-orang yang saya gaji. Jadi pelaku usaha ini menghidupkan untuk produknya dipasarkan sehingga hidup. Jadi akhirnya kalau kita dari kesimpulan, ini adalah beban negara yang ditanggung oleh pelaku usaha.
Seharusnya ini negara kita. Tapi ada negara-negara yang industri seperti Amerika, Australia, dan negara-negara lain, mereka nggak pernah, mereka tidak memfokuskan rakyatnya ditanggung oleh pelaku usaha UMKM. Saya ceritakan di waktu saya di Australia tahun 2011 saya sampai 2014. Jadi pemerintah Australia itu memberikan subsidi. Kalau sekarang ini di pemerintah Indonesia memberikan dana PKH ya, dana PKH yang saya itu pernah ambil kayaknya. Dana apa itu kan? Jadi ada pemerintah Indonesia memberikan, cuman kalau bisa bukan di sini debat konsepnya. Ada sedikit perbedaan. Jadi pemerintah Indonesia memberikan subsidi atau memberikan biaya hidup kepada orang yang nganggur. Orang nggak ada kerjaan di Australia itu diberi uang. Percaya nggak kalian? 1 minggu diberi uangnya 3 juta, 2 minggu kalau dulu 6 juta. Tapi saya nggak tahu sekarang. Sekarang mungkin 8 juta 2 minggu ya, nggak naik. Diberikan uang kepada pengangguran 1 minggu 3 juta. Hebat nggak negara Australia? Nah, negara kita juga memberikan uang kepada pengangguran 1 bulan sebesar 300.000 sampai 600.000 ya. Terserah itu uang apakah PKH, apa uang banyak kan, melalui desa ada diberikan, melalui dinas sosial ada diberikan, melalui lembaga yang lain diberikan. Cuman ada perbedaan konsep. Australia memberikan uang kepada rakyat yang nganggur, didata. Misalnya yang nganggur, siapa yang di depan ini namanya? Siapa namanya? Yusuf Qardawi. Bagus sekali namanya ini. Kenal, siapa yang kenal Yusuf Qardawi? Kenal. Nah, inilah orangnya. Searching di YouTube itu. Yusuf Qardawi itu ulama besar di amin ya. Ya, ulama besar beliau Yusuf Qardawi kalau nggak salah di Mesir beliau ya, Yusuf Qardawi. Dia mengarang banyak buku dulu, ratusan buku dia garang. Yusuf Qardawi itu nama yang bagus itu. Ya, salah satu inspirasi saya di fikih modern itu Yusuf Qardawi. Itu perlu baca buku literatur. Setidaknya kalian kalau nggak sanggup baca bukunya banyak-banyak, baca aja biografinya udah. Baca biografi, baca judul-judulnya udah masuk semuanya istilahnya tentang beliau. Nah, di Australia itu ada konsep dia memberikan subsidi kepada pengangguran. Jadi orang pengangguran di Australia itu semuanya dapat uang tiap 2 minggu sekali. Cuman berbeda dengan di kita ini, di sana kalau yang dapat uang itu dituntut, dia harus buat sesuatu, dia harus belajar, dia harus magang, dia harus ada sesuatu yang dia lakukan. Misalnya, saya pernah ada kawan itu di Australia, dia mendapatkan santunan 2 minggu sekali 6 juta itu, dia 2 minggu sekali sebelum diberikan uang dipanggil namanya Centerlink ya, dipanggil di Centerlink, didiskusi, apa yang kamu buat minggu ini, apa rencana kamu ke depan. Jadi orang nganggur itu dibuka pikirannya agar dia ada wawasan, ada rencana ke depan. Setelah itu kamu hobinya apa, kamu mau jadi kepingin apa. Jadi orang nganggur itu tidak stagnan, tidak buntu pikirannya. Jadi dia mau jadi apa ke depan. Oh, nanti kan ada jawaban. Saya mau jadi tukang, cuma saya nggak sanggup beli sendok semen, nggak sanggup beli cangkul, nggak sanggup beli skru. Itu dibiayain oleh pemerintah. Diberikan dia. Terus dia bilang lagi, saya nggak bisa. Dia kepingin jadi tukang, dia nggak bisa tukang, paham nggak? Jadi mau jadi tukang, nggak bisa membuat rumah istilahnya itu. Pemerintah nggak putus asa. Oke, kalau kamu mau jadi tukang, kamu nggak bisa, saya berikan kamu kursus. Diberikan oleh pemerintah itu kursus. Oke, kamu bisa pilih di Australia itu, tentunya di kawasan tempat tinggal kita yang dekat ya. Misalnya kalau di sekitar sini boleh kursusnya ke politeknik, misalnya gitu. Di sana juga banyak politeknik. Nah, di Australia itu satu hal ini yang menarik.
lebih banyak politeknik dibandingkan universitas. Itu hal yang aneh. Jadi orang lebih banyak ambil skill D1, D2 gimana? D2, D3 dibanding yang mengambil S1. Itu kalau saya lihat mungkin sekitar 60% atau 70% yang ambil politeknik. Politeknik tentunya kejurusannya sendiri ya. Dibandingkan yang ambil S1 di universitas. Itu kebanyakan orang Indonesia, orang luar itu. Orang Cina, university. Karena kenapa? Kita bawa gelar pulang ke negara kita. Orang di sana nggak perlu gelar. Yang perlu skillnya. Skill apa? Skill buat kuis, skill buat rumah, skill buat gorden, skill buat frame Windows. Semuanya jadi masyarakat itu lebih terampil. Jadi yang tukang tadi kalau dia mau buat rumah nggak bisa diajarin. Dikasih subsidi oleh pemerintah, oke, kamu belajar tukang, tentunya pemerintah koordinasikan dengan lembaga, misalnya di sini politeknik, oke, berikan ke dia pengajaran semuanya, biaya kami yang tanggung. Setelah dia selesai, misalnya dia sekolah 3 bulan, 2 bulan, dia nggak mungkin juga sekolah berterusan kan, dan dia tidak mungkin juga ketika dia menghitung uang, kalau sudah ambil dari pemerintah 1 bulan 6 juta. 2 minggu 6 juta. Ketika dia bekerja sendiri sebagai tukang, dia bisa menghasilkan 1 minggu $1.000, $1.000 itu 10 juta. Akhirnya orang yang nganggur ini berpikir lain dia. Ngapain saya datang ke pemerintah tiap hari, tiap minggu? Ngapain saya ngambil cuma 5 juta? Toh saya bisa bekerja, saya tenaga, ilmu sudah ada. Ini yang perlu kalian juga praktekkan. Coba lihat sistem yang mereka buat itu, ya kan? Sementara di kita, tapi ini perlu nanti kalian yang melihat juga ya. Kali kita pemerintah tidak menentukan kita wajib ini itu, sementara uang dikasih dan itu kita sendiri harus belajar. Oh, saya sudah ada uang biaya hidup, berarti saya harus belajar apa yang kita hobi belajarnya. Jangan belajar menurut lingkungan, jangan belajar menurut kawan, jangan belajar menurut disuruh orang tua, bahkan sekalipun orang pinter, belajar keinginan kalian mau jadi pasang keramik, orang jadi pasang plafon, orang menjadi servis AC, mau jadi apa aja itu sesuai ya ibu-ibu mau ya kue misalnya dari tahun, kalau saya lihat ini tahun 2000 ke atas ada kue begini ya, tahun 2000 ke bawah yang ikat ini plastik belum ada, lebih manual dulu. Nah, nanti 2025 ke atas atau 2030 apa lebih modern dari kue ini yang bisa kalian buat? Gitu ya, harus ada inovasi. Tentunya nanti ada di sisi yang harus ada inovasinya. Nah, kenapa harus dilindungi? Kenapa harus dilindungi UKM? Dari segi yang saya paparkan tadi, salah satunya adalah UKM memiliki bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Paham ya sampai situ? Paham ya yang tadi? Jadi tenaga kerja satu orang ini aja contohnya mungkin lebih dia 5 orang ya, tapi yang kita deteksi 5 orang aja. Belum lagi coba ingat di rumah kalian masing-masing, ibu kalian, bapak kalian ataupun tetangga kalian yang punya suatu usaha. Tentunya dia ada anak, ada istri, dan ada orang bekerja. Jadi dia membantu. Itu tanpa ada sinkronisasi dengan subsidi dari pemerintah, dia mencoba memikirkan, membuat sesuatu sehingga membantu orang. Ini yang kita maksudkan dalam pembentukan penyerapan tenaga kerja. Kemudian juga UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadikan penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Nah, coba lihat di sini, memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Ini nggak tahu kalian pernah merasakan atau enggak ya? Ingat kejadian tahun 98? Belum ingat? Kalian belum lahir ya? Coba saya tes. Pak David lahir tahun berapa? 2002, nggak ingat. Siapa? Yang depan? 2020? Oke. Ya, jadi yang lahir ibu siapa?
Jangan, panitia nggak usah. Panitia nggak usah. Yang lahir tahun 98. Nggak ada ya, berarti di atas 2000 semuanya ya. Nah, jadi menarik ini. Jadi menarik. Cuman saya kasih bayangan aja, mungkin kalian nggak bisa merasakan ya. Saya rasa kalau abang-abang panitia dan saya sempat merasakan. Tahun 98 itu saya ikut mama ke Lambaru, pasar Lambaru ya. Tahu semua pasar Lambaru ya? Pasar terhebat di Aceh sekarang lah, pasar Lambaru itu perputaran uang dalam sehari mungkin 4 miliar kali ada ya, 4 miliar. 3 miliar sudah jelas, lebih 3 miliar. Itu satu hari perputaran uang dari pasar Lambaru. Nah, ketika kalian selesai sekolah, bolehlah ambil dari 3 miliar itu 0,1% aja buat kalian cukup, gitu ya. Itu harus ada asumsi berhentinya gitu. Jangan kalian selesai kuliah susah cari kerja ya, susah mendapatkan kerja ya. Itu padahal di Lambaru itu ada perputaran uang 4M dalam satu hari, kalian ambil aja 1,1% aja lah, ya. Itu gimana cara ngambilnya, Pak? Gimana cara ngambilnya ya? Nanti kita diskusi lagi cara ngambilnya. Ya. Itu banyak tahapan. Apakah mau tanam jengkol, misalnya yang ada kebun, tanam jengkol, bawa ke Lambaru. Itu salah satu proses cara mengambil uang yang ada beredar di pasar Lambaru. Nggak mesti kalian ada di Lambaru, nggak mesti. Kalian berada di Aceh Timur, kalian berada di Medan, kalian berada di manapun. Karena 60% produk yang masuk ke pasar Lambaru itu adalah produk dari Medan. Medan dari Jakarta, Jakarta dari bahkan ada dari Cina sebagian itu. Kalian jangan saya bilang kalian ambil 1% aja, kalian datang ke Lambaru mana melihat mana ini, begitu caranya ya. Jadi itu kalian lihat, itu nanti ada ini sesi selanjutnya apa survei pasarnya. Nah, jadi saya ceritakan tahun 19 negara terjadi krisis moneter. Siapa tahu krisis moneter? Dan kita doakan jangan kejadian lagi ya. Sedih sekali kejadian krisis moneter itu. Saya ke Lambaru, pasar Lambaru dengan mama, beli minyak goreng 1 kilo itu sekitar hampir 30.000 1 kilo minyak goreng. Walaupun sekarang sudah turun sekitar 20 berapa sekarang minyak goreng? Ya, 24.000 ya. Apa 12.000? 18 ya? Ya, variasi ya, tergantung mereknya apa ya. Merek bagus, harganya bagus. Dulu sampai 30.000 dan bagi kita masyarakat di Indonesia waktu itu ada yang senang waktu itu selain pelaku usaha yang normal, yang senang waktu itu adalah salah satunya petani usaha nilam. Terus petani nilam waktu itu kita di Banda Aceh ataupun di daerah Aceh lain lagi susah, lagi sedih, lagi dilema dengan kekurangan, tapi mereka malah bawa uang ke Banda Aceh beli motor, beli Honda Supra waktu itu. Beli Supra bawa naik ke atas karena 1 kilo minyak nilam waktu itu, karena minyak nilam ini dihargakan dengan dolar, bukan rupiah. Jadi waktu itu terjadi krisis moneter itu, krismon lah kita sebutkan ya, krisis moneter itu terjadi kenaikan dolar dari 3.500 menjadi 15.000, bayangkan 3 kali lipat. Ketika dolar naik, maka harga-harga di lapangan, harga sembako tentunya yang lebih terasa itu naik 3 kali lipat, dari 3.500 menjadi berapa? Menjadi 15.000, menjadi 35.000. Akhirnya itu adalah hal-hal yang di luar kebiasaan masyarakat sehingga masyarakat itu menjerit. Nah, salah satu yang membuat ekonomi kita Indonesia bertahan di tengah situasi menjerit tadi adalah pelaku usaha UMKM.
Kenapa? Karena kita di Indonesia walaupun menjerit, ada masih orang-orang di rumahan yang membuat usaha kue, usaha apalah macam-macam makanan. Nah, bayangkan kalau seandainya negara kita yang negara bergantung kepada industri seperti di Amerika dan Australia. Amerika dan Australia itu kalau negara itu terjadi krisis itu susah sekali rakyatnya, bahkan bisa pertumpahan darah melebihi dari kita. Kalau saya bayangkan ya, karena kenapa? Negara itu dia semua sembakonya, kebutuhan dalam negerinya tergantung kepada industri, nggak ada tergantung kepada rumahan. Jadi semua kue-kue begini nggak boleh beredar di Australia, boleh beredar dengan cara sembunyi-sembunyi di bawah tangan, kalau ketahuan ditangkap. Nah, sehingga kue ataupun makanan apapun yang kita konsumsikan diproduksi oleh industri. Misalnya ini air aqua ya, diproduksi oleh industri. Nah, di sana hampir semuanya diproduksi oleh industri. Bayangkan kalau ada krisis, suatu hal yang terjadi di Australia ataupun di negara maju, maka industri tutup ataupun industri menaikkan bahan bakunya sehingga rakyatnya susah sekali. Tapi kalau negara kita, industri dia mau merangkut, mau ini, kita di Indonesia masih banyak kebun, masih banyak lahan di samping rumah kan, masih lah. Ingat nggak ibu kita kalau nggak ada uang, pahitnya bilanglah nggak ada uang, ataupun nggak ada uang malas keluar, dia di samping rumah masih bisa petik daun singkong, daun melinjo, daun apa, itu salah satu ketahanan yang kelebihan di negara kita, tidak ada di negara maju seperti di ya Australia, Amerika, Korea, bahkan sekalipun mereka nggak ada hal begitu. Jadi kita di samping rumah mau kunyit, ada kunyit, nggak ada tempat sendiri, minta ke tetangga gitu kan. Itu yang sehingga inilah yang dimaksud salah satu usaha UMKM yang menopang perekonomian Indonesia. Kalau negara maju dia nggak ada garam, susah, dia harus mall. Bayangkan kalau mall itu lagi mahal ataupun lagi tutup, lapar masyarakatnya. Makanya kalau strategi perang kita dulu, insya Allah negara kita masih bertahan lama perangnya dibandingkan negara lain. Karena kita yang masih tradisional sedikit, kita bilang gitu ya, dengan tradisional rupanya menguntungkan. Tradisional tapi menguntungkan, gitu kan? Tradisional daripada modern, tapi jangan juga terus-terusan berdiri di status tradisional merugikan ya. Nah, kemudian yang lain adalah ini perlu dilihat, ini adalah kemudahan bagi UMK, usaha mikro kecil. Di sini nggak ada menengahnya ya. Nanti saya jelaskan tahapan-tahapan berapa yang dimaksud dengan mikro, berapa dengan kecil. Silahkan dia difoto, disimpan. Salah satunya adalah izin tunggal bagi UMKM. Jadi nanti ketika kalian mendaftarkan usaha, apa saja jenis usaha yang ada di Indonesia, silahkan tunjuk tangan dan sebutkan. Apa saja, siapa yang tahu jenis usaha yang ada di Indonesia, jenis-jenis usaha yang boleh dikembangkan dan boleh dijalankan secara usaha. Yang misalnya yang nggak boleh yayasan. Yayasan itu adalah filosofinya lembaga sosial, yayasan. Nah, siapa bisa memberikan lembaga usaha yang ada di Indonesia ya dan disahkan dibolehkan oleh pemerintah? Absennya benar. Acak dari absen. Ada absennya Pak? Ada. Boleh. Saya acak ya dari absen ya.
Nah, ada pemberian nomor induk, ada NIB. NIB itu artinya nomor induk berusaha. Kemudian ada lagi, absen secara umum ya. Oh, ini per kelompok ya. Kelompoknya sekalian ya. Oke. Kemudian ada lagi apa kemudahannya? Pembentukan ya, yang ini cuma lihat yang di koperasi, pembentukan koperasi primer minimal 9 orang. Dulu 19 sampai 20 orang tuh yang di koperasi. Nah, sekarang cuma 9 orang. Dan ini semuanya dimudahkan, jangan takut. Nah, kalian nanti harus punya ide, harus punya suatu tujuan. Kalau seandainya keluar, orang ini kapan lulus? Akhir bulan Desember ya? Hah? Oh, lulus MK ya? SMK. Oh, MK ini. Kuliah masih lama ya. Terlepas kalian masih kuliah atau tidak kuliah, karena sekarang statusnya saya sendiri masih kuliah di S2 Agribisnis, tapi coba lihat beban di kepala itu udah berapa perusahaan yang saya tanggung gitu ya. Jadi kalian gitu juga, cuman harus bisa melihat situasinya, jangan sampai tugasnya nggak selesai gitu kan, tugas dari tempat belajar nggak selesai. Nah, jadi kemudahan-kemudahan insya Allah banyak diberikan oleh negara kita kepada pelaku usaha karena saling menguntungkan di sini. Satu sisi rakyat menguntungkan, dia bisa membangun usaha, pemerintah memberikan jaminan dan memberikan kemudahan. Satu sisi lain pemerintah ataupun negara kita juga menerima manfaat, dia tidak capek-capek membina ataupun mempedulikan masyarakat karena masyarakat itu sudah terbiasa. Nah, PR satu saya ada kepada kalian, langsung aja kasih PR ya. Ini PR hidup ya, bukan PR di kelas ya, PR hidup. Kalian, saya belum sebutkan tadi sebelum ada PR. Siapa yang tahu coba ini Delta Olivia? Coba tunjuk tangan. Delta Olivia. Tunjuk tangan, mana deh? Oke, coba sebutkan apa saja taha yang ada di Indonesia. Coba sebutkan. Jangan sebutkan berapa jumlah, tapi apa aja usaha Indonesia. Yang kamu tahu, yang Delta tahu, yang tahu aja. Jenisnya ya, jenisnya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja, udah selesai. Gampang kan? Fashion, perdagangan, kuliner, jasa, ya. Produksi, ya. Teknologi. Oke. Ya cukup. Jenis usaha yang ada di Indonesia. Oke ya. Ya, itu ada kitab sendiri ya. Ada kitab sendiri. Namanya, kitabnya adalah, coba kalau saya lihat, ada kitab sendiri jenis usaha yang ada di Indonesia itu. Coba saya lihat ada nggak di sini kitabnya ya. Nah, ini dia. Mana coba? Ada kitab namanya KBLI. Nah, ada kitab namanya KBLI. Di situ jenis usaha ribuan, ratusan ribuan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu adalah jenis usaha kita masukkan secara umum. Nah, ini dia kitabnya. Ini kalian nanti ketika mendirikan sebuah perusahaan wajib punya kitab ini. Mudah-mudahan ketika kalian dirikan
upgrade lagi ya. Ini ke tahun 2020. Bisa jadi nanti 2000 seterusnya. Nah, di antara perusahaan yang ada di Indonesia ini adalah PT, ya, jenis usaha PT. Siapa tahu apa makna dari PT? Apa kepanjangan dari PT? Perseroan terbatas. Kemudian ada UD. Siapa tahu UD? Usaha. Ingat semuanya ya. Sambilan walaupun nggak jawab dalam hati, oh ingat. Nanti ketika ada kalian ikut seminar apapun, jangan tanya lagi apa PT, apa UD. Ini udah hari ini jadi pelajaran semuanya ya. Usaha dagang. Kemudian ada lagi CV. CV, siapa tahu CV? Ini dia bukan Google, bukan Google. CV itu adalah bukan kurikulum vitae. Kurikulum vitae apa? Siapa deh? Kayaknya udah nemu dia di Google. Coba sebutkan, nggak apa-apa. Lihat aja di Google, nggak apa-apa. Sebutkan aja. Kita sekarang era belajar udah 2023, nggak apa-apa. Kalian ada HP lihat Google, tapi jangan lihat HP terus ya. Hari ini fokus sampai jam 11. Apa? Coba bisa baca. Apa? Coba baca. Coba baca yang keras suaranya. Coba. Saya mau dengar betul enggak? Kepanjangan dari CV adalah Commoditor Finostopscat. Kurang lebih itulah ya, kurang lebih. Siapa tahu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia bukan? Bahasa apa itu? Aneh ya? Bahasa apa? Siapa tahu? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu adalah bahasa Belanda. Karena kenapa bahasa Belanda? Kita jajahan siapa kita? Belanda. Belanda itu jangan sebut di depan orang Belanda, marah dia. karena Belanda kalau kita sebutkan dunia di Teguh Umar, Mutia itu musuh besar bagi mereka. Sedangkan bagi negara kita adalah apa? Pahlawan. Jadi belum tentu yang kita akuin pahlawan di kita itu sama orang lain pahlawan. Jadi di negara Belanda itu siapa yang mati di Masjid Raya Baitur Rahman? Kohler. Ya, ada kuburannya di Masjid Raya Baitur Rahman, sekarang sudah dipindahkan. Jenderal Kohler itu kan musuh bubuyutan, musuhnya bagi Belanda itu adalah pahlawan mereka itu. Siapa kenal dengan Sunok Hongronyo? Sama baca sejarah Aceh tentang Sunok Hongronyo. Itu PR ya. PR baca biografi Sunok Hongronyo. Itu bagaimana dia mengelabui rakyat Aceh sehingga ada perubahan politik di Aceh waktu itu. Itu PR saja. Oke. Ya. Kenapa? Sunok Hongronyo. Bacanya enggak ini SNOUKCK atau UKCK. Hongronyo HUNGRJ orang Belanda. Itu adalah, saya cerita sedikit, itu adalah orang Belanda yang datang ke Aceh, kemudian dia melihat Aceh nggak bisa dijajah, kemudian dia datang ke Timur Tengah, ke Mesir atau ke Saudi Arabia, dia belajar Islam selama kurang lebih 6-8 tahun, dia pelihara jenggot, dia pasang turban, cukur kumis, pulang ke Aceh, jadi ulama besar di Aceh. Tapi sebenarnya bukan ulama dia, hanya backgroundnya aja dia bahasa Arab sudah pinter, dia mengatakan kepada rakyat Aceh jangan sibuk-sibuk pikir dunia, rakyat Aceh jangan sibuk-sibuk pikir buat senjata. Rakyat Aceh itu orang ahli ibadah aja, merhati kantong katanya. Pikir-pikir apa kue, pikir-pikir usaha ekonominya dunia. Itu kata Sunok Hongronyo. Makanya saya nggak tahu di antara kalian ada yang nggak berpikir, aku pikir-pikirnya. Ada yang nggak ngerti bahasa Aceh? Ada ya? Ada yang nggak ngerti ya? Oke.
Jadi itu paham Senonggronyo ya, jangan dianut. Karena paham dia, nggak usah mikirkan buat usaha, pusing, ini itu, pikirkan akhirat aja, ibadah, yang jadi istri di rumah, layanin apa, buat aktivitas istri, nggak usah pikir usaha. Itu pemahaman Senonggronyo, nggak usah diambil. Nggak usah dipahami, nggak usah diamalkan oleh kalian. Karena Senonggronyo itu ingin menjatuhkan Aceh dengan memberikan pemahaman begitu. Karena yang ngomong di Aceh ini seorang ulama besar, ulama besar bahasa Arab fasih, orang Aceh percaya waktu itu sehingga masuklah Belanda. Kita sempat di peperangan yang dahsyat. Tapi sebelumnya itu nggak bisa masuk dengan benteng-benteng kita. Karena benteng-benteng kita itu di pesisir itu orang sangat kuat-kuat, orang sangat idealis, sukuisme keacehannya sangat tinggi. Kalau dulu negara keacehan ya, negara Aceh sangat tinggi. Jadi ada isu-isu yang ingin memecah belah orang Aceh, langsung istilahnya gini, kalau ada orang kita orang Islam, ada orang injak-injak Al-Quran di depan kita masih marah kan? Itu karena kita masih ada ideologi Islam dan Al-Quran itu yang suci di hati kita. Tapi kalau ada orang Islam yang dibakar, diinjak-injak Al-Quran yang enggak marah, berarti ideologinya sudah sedikit terbang, sedikit hilang dari. Begitu juga keacehan dulu. Orang Belanda mau masuk ke Aceh, mau apa di Aceh pun, kalau nggak jelas langsung diusir. Tapi setelah masuk Senonggronyo itu, oke, orang Aceh kalian orang ahli ibadah, kalian nggak usah banyak-banyak, kalian ibadah-ibadah saja, jangan berpolitik, senjata nggak usah buat, simpan saja. Akhirnya dipatuhi oleh orang Aceh. Akhirnya apa yang setelah kita mematuhi orang tua kita dulu ya, akhirnya kita diserang bertubi-tubi dan kewalahan kita menghadapi. Sebelumnya enggak, sebelumnya langsung kita kejar tuh kalau dia datang. Sehingga sebelum masuk Senonggronyo itu, kalau kalian baca sejarah itu, ekonomi Aceh itu salah satu ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Mungkin kalau dulu 5 ya, ada satu lagi yang terselubung ke-6, yaitu salah satunya Aceh. Dulu komoditi yang ada dari Sumatera, semuanya melalui pintu Aceh. Komoditi yang dikirim ke Eropa, ke Amerika, ke Cina, ke Timur Tengah, karena masih ada hubungan dengan Khalifah Turki Utsmani. Itu semuanya dari Aceh. Jadi pelabuhannya ada beberapa tempat, satunya pelabuhan Malahayati. Nah, itu artinya apa? Artinya kita di Aceh ini pernah jaya mengembangkan ekonomi, dulu belum dikenal dengan UMKM. Jadi masing-masing di pedesaan tanam komoditi yang bagus di daerah mereka. Apakah dia ada cengkeh, ada lada, dan ada apapun. Nah, dalam hal ini kalian UKM juga tentunya jangan terpikat ataupun terfokus pikiran pada suatu produk. Misalnya ini beberapa kali saya berikan contoh kue. Jangan cuma kue, jangan cuma apa yang ada di sekitar. Dilihat kebutuhan dunia sekarang ini apa. Salah satunya misalnya kebutuhannya adalah minyak hitam. Coba kalian jadi pengusaha nilam. Kebutuhan dunia sekarang ini misalnya lada, yang cengkeh lagi tinggi harganya. Tapi tentunya itu dilihat dari segi yang general ya. Jangan dilihat seperti petani cabai di Aceh. Ngerti konsep petani cabai di Aceh? Petani cabai di Aceh, kalau lagi mahal cabai, dia tanam cabai. Ketika lagi mahal tomat, tanam tomat. Ada yang lebih parah lagi, ketika mahal coklat, di kebunnya ada pohon pinang, dia potong pinang, dia tanam coklat. Tahunya 2-3 tahun ke depan, pinang mahal, dia potong coklat, tanam lagi pinang. Itu kejadian Aceh. Ya, kejadian Aceh. Coba lihat, saya perhatikan di Facebook, di Instagram, di media, YouTube. Terserah dia mau marah-marah, mau apa ini, tapi kita lihat perilaku, kita kontrol perilaku, melihat suasana. Ini lagi tanah mahal sawit, tanam sawit. Pohon karet ditebang. Ini sekarang di Aceh ini pohon karet pada umumnya ditebang, tanam sawit, tanam nilam, tanam. Kemarin kan pinang sempat naik harganya sampai 18.000 ya.
Siapa yang masih ngeh dengan itu keadaan? Pinang itu dimanjakan. Sekarang pinang 6.000 harganya, 5.000 harganya. Di beberapa video dan beberapa kiriman dari kawan, pohon pinang ditebang mereka. Di Sarawak coklat, karena coklat ada 25.000 harganya. Nah, saya bakalan melihat keadaannya 3 setahun kemudian, lagi bakal bagus lagi harganya, bahkan agak bagus lagi harganya ya. Misalnya sampai 20.000, 8.000. Ini orang Aceh yang kita kadang-kadang salah kaprah kita, salah menargetkan. Nah, jangan kalian masuk ke arena itu, karena kalian harus ada. Saya juga nggak cukup ilmu tentang melihat itu. Nanti insya Allah ada guru-guru yang ataupun di mana kalian bisa melejit ajar melihat prospek pasar yang kira-kira pasarnya stabil. Toh pun nggak stabil, apa yang harus kalian lakukan? Misalnya ada pasar yang nggak stabil, kalau orang inovasi dan orang ada ide, dia membuat sesuatu hal lain, membuat sesuatu produk yang ada nilai inovasinya, ada nilai manfaatnya bagi orang lain dan bernilai jual yang tinggi. Nah, tentunya coba ikan ini lagi, ada undang-undang cipta kerja ini yang baru disahkan kemarin, yang demo berdarah-darah ya, tapi akhirnya jadi ya, walaupun mahasiswa demo berdarah-darah, saya nggak tahu di belakang itu apakah ada background politik atau tidak, tapi terlepas dari semua, kita mengambil saja apa yang sudah diberikan oleh negara kita, karena kalau kalian mengubah sesuatu hal itu ke ranah politik nantinya ya, ke ranah politik dan perjuangkan selama itu bagus manfaatnya. Nah, tidak, maka kita terima, itulah keputusan yang sudah diberikan undang-undang kerja kepada pelaku usaha, orang yang bekerja. Nah, undang-undangnya banyak sekali. Nah, ini diantaranya saja ya, banyak sekali. Misalnya kemitraan UMKM, kemudahan koperasi. Ini kalau kemudahan koperasi 9 orang. Ini yang tadi kita bicarakan ya. Ada yang di apa yang besar tadi, logikal tadi. Kalau dulu 20 orang, sekarang cukup 19 orang. Coba apa ini? Dulu 10 orang, kalau sekarang 9 orang ya. Kemudian ada RAT. RAT itu adalah rapat anggota tahunan. Ini bagi koperasi ya. Tentunya berbeda itu. Koperasi, PT, CV, UD, apalagi. Itu umumnya di Indonesia ada 4 ya, yang sudah kita tahu sekarang. Di lain coba di ya, ini udah bagus sekali ini, berdasarkan prinsip-prinsip syariah, karena di Aceh di negara syariah ya, jadi harus prinsip-prinsip syariah. Coba selanjutnya, langsung saya. Ini ya. Ya. Oke, ini manfaat Undang Cipta Kerja, manfaatnya ya. Nah, coba lihat, perhatikan ini, perizinan tunggal bagi UM, bagi cukup melalui pendaftaran. Nah, bahkan kemudian itu nanti kalian bisa mendaftarkan melalui, tapi sekarang ini kalian kalau mau perizinan tunggal bagi pelaku usaha, nah ada beberapa usaha yang harus online, ada beberapa usaha yang harus melalui notaris. Kalian harus mendaftar melalui notaris. Udah pernah ketemu notaris? Pernah menghadapi notaris? Apakah jual tanah, beli tanah? Kalau ya, siapa yang sudah punya perusahaan di ruangan ini? Siapa? Tunjuk tangan. Yang lagi ada yang punya perusahaan. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Siapa yang orang tuanya punya perusahaan?
Saya rasa ini ada ini banyak ini. Coba tunjuk tangan. Nggak ada. Yang betul. Coba yang lagi, apa nama usaha orang keluarganya deh? Apa nama PT-nya, SSV atau UD? UD ataupun apa namanya, UD, PT, CV? Iya, mikro, tapi ada badan hukumnya apa? Nggak terdaftar. Nggak terdaftar di notaris, nggak ada NIB-nya, NPWP-nya, pajak, nggak ada. Oke. Siapa yang lain yang punya? Jangan malu-malu, sebut aja apa nama usaha orang tuanya. Misalnya punya bengkel sepeda motor, usahanya apa, rezeki bengkel. Siapa yang punya? Saya rasa ada, masa nggak ada? Ada. Apa nama usaha? Masa nggak ada yang betul? Ada kan? PT, CV ada, saya rasa ada itu. Jadi kan gini, toh pun kalau nggak ada itu besar buat kalian. PR ini dilanjutkan ya. Kalian harus mendirikan satu dan usaha satu orang ataupun gabung. Tergantung itu ini, bukan PR ujian. Jadi kalian harus mendirikan suatu usaha, badan hukum usaha, baik secara pribadi ataupun kelompok dari pertemuan kalian sekolah di sini. Coba belajar kalian, ya. Apakah mau buat itu bentuk UD, terserah kalian. Apakah mau buat dalam bentuk CV, terserah kalian. Apakah mau buat bentuk PT, terserah kalian. UD, CV, PT, ataupun apa hal yang lainnya. Yang penting kalian membuat usaha ada legalitas hukumnya. Nah, dari legalitas hukum itu baru nanti ada prosesnya, izin edarnya, halalnya, BPOM-nya itu sesuai dengan kebutuhan produk kalian masing-masing. Ya, setuju nggak? Setuju? Setuju yang lagi? Buat apa? Membuat bengkel, membuat perumahan, membuat percetakan buku, membuat percetakan apa aja terserah. Ini kenapa negara maju itu berkembang? Salah satunya mereka perusahaannya sudah banyak, dan dengan ada perusahaan itu mereka meriset, mereka menganalisa, sehingga analisa dari riset mereka itu berkembang dari tahun ke tahun, daripada kita nggak pernah memulainya. Nah, ini kemudian yang kedua, memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UKM. Ini beberapa manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi ini silakan nanti dilihat lagi manfaatnya apa aja bagi pelaku usaha kalian. Tentunya saya mudah-mudahan ketika kalian melakukan usaha tahun depan atau 2 tahun lagi, undang-undangnya semakin bagus oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian ini beberapa yang tadi ya, sudah ini yang tadi. Ini kembali kan ya? Oke, nah, ini coba perhatikan ini. Ini penting nih. Ini jawaban pertanyaan yang pertama tadi. Mana posisi usaha mikro? Coba lihat. Berapa jumlahnya? Oke, kita hari ini bicara tentang UMKM, bicara tentang uang ya. Ya, tentang usaha lah. Usaha itu selalu di belakangnya itu ada uang ya. Tapi yang penting bukan uang. Ilmu kalian berinovasi, berimajinasi, berkarya, itulah yang paling penting. Nanti ada di belakangnya ada uang. Nah, ini adalah kategori UMKM berdasarkan aset dan omset usaha. Yang tadi definisinya, ini kategorinya ya. Kategori dari MKM, mikro, kecil, menengah. Nah, kita lihat nih, di mana posisi ini. Yang usaha mikro posisinya 1 miliar. Ini undang-undangnya ya, sebelumnya adalah
500 juta. Ini tahun 2021 ya. Nomor 7 tahun 2021, berarti ketika pendapatannya rata-rata masuk 1 miliar per tahun, ini per tahun ya. Per tahun ini ya, ini semuanya per tahun. Maka kategorinya adalah mikro. Kecil nggak mikro? Mikro kecil, kalau dengan kasat mata, kalau benda nggak dapat dilihat, harus dilihat dengan mikroskop, ya kan? Tapi di dalam ekonomi angkanya 1 miliar. Dalam bentuk sesuatu kecil. Oke, kemudian mikro. Kemudian yang kecil adalah 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Ini ya. Ini dikategorikan usaha kecil. Kemudian ada lagi usaha menengah. Usaha menengah 5 miliar sampai 10 miliar. Ini per tahun ya. Per tahun. Kalau suatu usaha itu dalam setahun dia 5 miliar sampai 10 miliar atau 5 miliar ke atas, maka dia sudah kategorinya menengah. Nah, kemudian ada yang besar, 10 miliar, bahkan lebih dari 10 miliar, itu udah kategorinya besar. Nah, untuk apa kategori? Siapa tahu untuk apa semuanya kategori ini dibuat? Siapa tahu tujuannya apa? Ada yang tahu? Nah, salah satu tujuan usaha ini dibuat, tujuan kategori ini dibuat adalah untuk mendeteksi pajak dan memberikan kemudahan bagi UKM itu sendiri. Kalau misalnya usaha kecil kita dapat 1 miliar, kalau seandainya nggak ada ini, pajak Indonesia menetapkan pajaknya berapa sekarang? Berapa persen? 11% ya, 11%, 10-11%. Maka bagi usaha ini sangat berat 11%. Bagi usaha kecil sangat berat 11%. Bagi usaha menengah sangat berat 11% ketika dia membayar pajak. Tapi bagi ini ya berat nggak berat haruslah. Nah, ada kemudahan bagi usaha nomor 1, 2, 3 ini pajaknya ringan 0,5%. Ya. Kalau kalian masih berpendapatan di bawah 5 miliar, dalam setahun, maka nanti ketika lapor pajak sedikit pajaknya 0,5% karena kalian masih dikategorikan dalam UMKM. Tapi ketika kalian usahanya besar, sudah di atas 4 miliar, maka sudah menengah dan pajaknya 11%. Ada yang 22%. Ada yang 10%, itu tergantung perusahaan dan sistemnya ya. Tapi yang jelas inilah kemudahan kalau kita berada di Aceh, yang paling gampang kalian untuk menangkap nanti semacam PMA, penanaman modal asing, harus belajar dulu dari sini. Dari sini belajar dulu ini. Setelah dari kelola 100 juta, kelola 1 miliar, baru nanti terima dari luar negeri sampai bisa kelola 15M ataupun 10M. Itu kategorinya adalah ini untuk pajak. Nah, kemudian ini sama yang tadi ya. Ini sama yang tadi yaitu dengan adanya UMKM di Indonesia ataupun pelaku usaha yang tadi selain yang besar ya. Yang besar biasanya itu udah dalam kategori industri. Industri misalnya kebanyakan di kita itu di Jakarta ya, Jakarta, di KIP, Medan, itu misalnya industri membuat semen. Siapa tahu pabrik semen di Honga? Nah, tahu kan? Nah, itu biasanya sudah dikelola oleh tingkat industri. Nggak ada kan pabrik semen yang kecil, yang UMKM biasanya lebih besar. Nah, coba perhatikan ini yang sangat penting ini. Yang sangat penting langkah-langkah strategi mengembangkan UMKM. Tadi apa kemudahannya ya, kemudahan dan semuanya. Ini perlu
Sangat perlu, sangat diperlukan bagi kalian untuk melihat apa kira-kira langkah yang harus kalian lakukan untuk membangun suatu usaha. Nggak usah bilang UKM, ataupun langkah-langkah dalam membangun suatu usaha apa aja. Coba perhatikan. Di sini ada yang pertama adalah market research, ya, market research. Ya tentunya di sini ini adalah business plan. Apa siapa tahu business plan? Apa business plan apa plan? Perencanaan ya. Jadi hidup ini harus ada perencanaan. Kalian kapan mau selesai, kapan mau tidur, kapan mau makan, kapan mau. Jangan, saya rasa guru-guru di sini juga nggak mau kalian lama-lama di sini di Politeknik ya. Ya misalnya 4 tahun aja, jangan lama-lama gitu. Cepat selesaikan tugas-tugas. Begitu juga dengan bisnis. Harus ada planningnya, harus ada rencananya. Itu kalian simpan di kepala, tulis di buku dan aplikasikan. Apa rencana bisnis kira-kira? Jangan sampai hidup ini tanpa ada rencana, hidup ini tanpa ada tujuan. Itu ngaji-ngaji pun mau masuk surga juga tujuan ya. Nah, begitu juga dengan bisnis plan ini. Kita lihat di sini ada market research. Ini market research ini pernah diajarkan sama ilmu sebelumnya tentang melacak market. Misalnya saya memproduksi apa yang saya produksi misalnya. Ada ide siapa yang produksi dan marketnya apa? Coba, siapa ada ide? Memproduksi jilbab misalnya. Jilbab ataupun gini. Saya memproduksi jilbab dengan warna hitam. Siapa? Ini kan planningnya ya. Siapa marketnya? Jilbab dengan warna hitam. Perempuan. Oke, salah satunya perempuan. Terus umurnya berapa perempuannya? Apakah perempuan yang umur anak-anak ada nggak memakai jilbab hitam ataupun yang biasanya anak muda seperti kalian? Banyak nggak yang memakai hitam, ya kan? Nah itu juga di research. Misalnya warna selain hitam warna pink, warna hijau, warna ungu. Saya nggak tahu khasnya kalau ke keundangan, kalau ke tempat orang meninggal, kalau ke tempat acara apa, bentuk jilbabnya bagaimana, itu kan harus di research itu. Bentuk jilbab, warna jilbab, kainnya, kepanasannya, ketebalannya, itu perlu research. Siapa yang ingin kalian target marketnya? Research marketnya. Kira-kira kalau di Aceh ini kita buat jilbab dengan warna begini, modelnya begini, kainnya begini, cocok nggak bagi keadaan di Aceh? Itu perlu research itu, ya. Nggak cuman potong kain, jadilah jilbab, contoh gitu. Jadi perlu kalian research. Misalnya suatu saat di Aceh terjadi panas sekali itu, cocok nggak? Oh ini ada jilbab yang kayak AC loh, kayak di AC pakainya, itu sanggup nggak kalian buatnya begitu ya? Itu belum ada kayaknya. Misalnya buat jilbab, dinginnya sedingin di ruangan ber-AC, walaupun duduk di luar kafe yang panas. Nah itu coba research itu ya. Kalau research itu ketemu, ya kan, canggih sekarang dunia. Kemudian jilbab itu kalau dilipat ataupun mukena, kalau dilipat cuma sepegang, ya bisa kita gunakan sholat kalau bepergian. Jilbab, mukena itu jadi research ya. Kemudian model bisnisnya. Modelnya seperti apa? Nanti dibentuk. Modelnya ada yang model macam-macam. Kemudian kan planning marketingnya di mana aja. Misalnya yang pertama di Aceh, kemudian di Medan, dan ke seluruh dunia. Tentunya jilbab ini ataupun mukena ini kan bisa dijual juga ke negara-negara muslim dimanapun yang ada orang muslim di dunia, gitu kan. Kemudian jangka panjangnya apa? Apa jangka panjang yang membuat apakah akan musnah misalnya Islam, nggak jual lagi jilbab? Nah ini silakan dipikirkan, ini dianalisa, dipikirkan. Kemudian tim buildingnya, siapa saja tim yang kita ajak di dalam usaha kita, terserah usaha apa aja.
baik yang tadi usaha jilbab, usaha mukena, ataupun usaha misalnya membuat sesuatu bagi laki-laki, usaha peci misalnya, gitu kan, usaha peci. Apa aja pecinya, bahkan sampai tapi peci itu bukan khas Islam gitu ya. Jangan dikira itu peci itu khas Islam. Itu peci itu khas orang Indonesia, nggak salah ya, Indonesia. Oke, kemudian pengembangan strateginya. Apa pengembangan strategi yang kalian lakukan di dalam strategi apa? Kalau misalnya menjual di pasar Lembaru kurang laku, kira-kira bawa ke pasar Aceh laku nggak ya? Kira-kira bawa ke Medan, bawa ke Jakarta, bawa ke tempat lain laku nggak ya? Gitu. Jadi ada strategi ketika di suatu tempat kalian merasa terputus, pikirkan lain lagi. Jadi bisnis tidak buntu dengan suatu keadaan. Saya dulu pernah belajar di Insinyur Ciputra. Saya kenal Insinyur Ciputra. Di Jakarta ada itu Ciputra Group. Beliau adalah salah satu motivator di Indonesia. Jadi ada motto yang sangat bagus dari Ciputra ini. Beliau katakan, saya terinspirasi dari sekarang. Seorang entrepreneur itu adalah yang bisa mengubah kotoran dan rosokan menjadi sampah. Ingat itu. Seorang entrepreneur adalah yang bisa mengubah kotoran dan rosokan menjadi sampah. Jadi apapun kendala yang ada di negara Indonesia ini sebenarnya ada di lingkungan kita, sebenarnya bukan kendala. Itu adalah merupakan suatu peluang bagi kita semuanya untuk membuat usaha. Nggak ada kendala dalam hidup ini, ada peluang. Itu coba camkan dan memanfaatkan peluang menjadi usaha. Apa yang ada kendala sekarang di Aceh? Ada nggak kendala di Aceh? Cabai mahal. Misalnya ya, tanam cabai. Tapi tadi ilmunya harus lihat. Harus lihat, jangan cuma asalan tanam pas di sana mahal. Harus melihat secara umum. Oh, kira-kira bulan mendekati Maulid, cabai mahal. Berarti saya sebelum 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan untuk menanam cabai menghadapi ketika cabai mahal, gitu kan? Walaupun di kala itu cabainya murah, nggak apa-apa. Tapi kita udah melakukan research market, kita lakukan, development strategi sudah kita lakukan. Kemudian ada lagi trend analisis. Itu trend analisis apa yang seperti jilbab tadi. Apa trennya? Apa kira-kira yang menjadi budaya inovasi yang lebih bagus? Itu kita kembangkan. Kemudian yang terakhir, ini tentunya bertahap. Misalnya tahapan sekarang ini adalah di level 1. Tiap tahun, tiap bulan, tiap periode itu kalian harus meningkatkan kapasitas produksi, kapasitas internal baik secara individual ataupun secara tim. Kalau di Jakarta itu ada tim yang mentraining semua capacity building dari sebuah usaha itu di training. Bagaimana cara berpikirnya, cara bertindaknya, sopan santunnya, integritasnya itu dididik semuanya sehingga kita mencapai tingkatan yang lebih tinggi baik dari segi ilmu kita ataupun dari segi tingkatan pemahaman karyawan. Nah, kemudian kemudian selanjutnya adalah ini ya, peraturan yang tahun 2021. Nah, saya rasa ini beberapa, coba lihat nih, coba perhatikan nih. Ini siapa tahu apa ini? Coba perhatikan. Ya, siapa tahu di mana dibuat produk ini?
Di Jakarta atau di luar negeri atau di Aceh. Aceh. Jadi ini produk yang saya buat sendiri. Ini namanya citronella. Citronella itu siapa ada orang Dagengon sini? Orang Bener Meriah, Dagengon, Gaya Luwes. Ya, itu kan di sana banyak sekali citronella ini. Ini merupakan produk UMKM karena omsetnya nggak banyak ya, masih 1 miliar di bawah. Produk UMKM yang mana kita coba inovasikan. Citronella dalam harga di sana itu sekarang 130.000, tapi satu botol ini kita jual 50.000 dengan ukuran 20 mili cuma. 20 mili kita jual 50.000. Berarti 40 mili 100.000, 60 mili berapa? 600 mili 150.000. 40 2 46 60 mili 150.000. 60 mili setara dengan 1 kilo. 1 kilo itu 1.000 mili. Nah, kalau 1.000 mili dibagi 20 berapa? Coba bagi hitungannya. Ini adalah contoh salah satu kasus pengembangan UKM yang kita berikan inovasi. Apa kita berikan inovasi? Kita pesan botolnya, kita buat desain, kita isi, kemudian kita jual. Ya kan? Jadi ini dipakai untuk diffuser. Tentunya untuk menjual produk-produk ini ada cinnamon. Siapa tahu cinnamon bark? Cinnamon. Kayu manis. Oke. Ada lagi ini kayu ini moringa. Siapa tahu moringa oil? Moringa. Siapa tahu moringa? Moringa itu kelor. Kita pakai bahasa Inggris semua ya. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena target pasar saya yang tadi, market pasar saya adalah ini orang luar, bukan orang Aceh. Ya. Kemudian ada lagi di sini nutmeg. Siapa tahu nutmeg? Moringa ini banyak di Aceh. Nutmeg juga banyak di Aceh Selatan. Siapa ada orang Aceh Selatan di sini? Siapa ada orang Aceh Selatan? Satu yang lagi. Oke. Ya. Pala banyaknya di Aceh Selatan. Itu merupakan komoditi daerah unggulan Aceh Selatan adalah pala dan kita menjadikan minyak. Ya, nutmeg oil, bahasa Inggrisnya nutmeg oil. Kemudian ada satu lagi ini yang di tengah minyak patchouli oil. Siapa tahu patchouli oil? Patchouli itu adalah minyak nilam. Patchouli oil artinya minyak nilam. Ada lagi ini vetiver. Ini nggak ada di Aceh. Ini adanya di Garut. Ini saya beli di Garut. Bukan saya beli botolnya, saya beli minyaknya aja 2.400.000 per kilo. Kita jual 50.000 juga per 20 mili. Ini minyak vetiver. Vetiver itu akar wangi. Pohonnya sama seperti pohon seriwangi ya. Cuma yang diambil akarnya, kalau seri yang diambil daunnya. Kemudian ada lagi sandalwood. Siapa tahu sandalwood? Sandalwood, bukan sendal kayu ya. Bukan sendal. Sandalwood itu adalah minyak cendana. Ya, minyak cendana. Itu mahal. 1 kilo 18 juta. 1 kilo 18 juta, satu botol ini 250.000. Ini mahal. Ini produk yang bukan produk Aceh gitu ya, lain Aceh semua. Kemudian ada lagi magnolia campakai. Siapa tahu magnolia campakai? Magnolia campakai itu adalah bunga cempaka. Ya, yang di Simpang 5 itu. Ya, yang di Simpang 5 itu pernah saya suling gitu. Jadi itu adalah bunga cempaka yang di Aceh kan wangi dia. Jadi bunga itu saya ambil, saya
kemudian kita beli botol, sanitizer stiker, ember. Jadi produk masih dikategorikan produk UKM karena masih 1 miliar omsetnya. Nanti kalau omsetnya meningkat, ya kategorinya lebih dari UKM, bahkan bisa. Tapi kita tidak perlu melihat apakah UKM tidak UKM, hasilnya berapa. Yang perlu kita pikirkan adalah inovasinya dari sekarang. Ini salah satu contoh produk-produk yang ada di Aceh yang selama ini dijual di website Young Living. Nah, nanti boleh kalian simpan, coba nanti kalian search. Young Living itu adalah sebuah perusahaan Amerika yang bergerak di bidang essential oil, yang mana mereka mengambil minyak essential oil dari negara kita, dari Indonesia, dengan harga yang murah. Mereka menjual, kalau saya jual ini 50.000, di Young Living itu karena mereka sudah punya brand, sudah punya terkenal di dunia, mereka menjual sampai 216.000 di Young Living. Ini kan bermain lagi di brandingnya. Misalnya Aqua berapa sekarang ini? 3.000 ya, 4.000 ya. Ketika dia dulu 4.000 di Politeknik, ketika dia duduk di Hermes berapa harganya? 10.000. Ketika duduk di Hotel Indonesia misalnya, ataupun di hotel mewah di Bali, di Shangri-La, di Pullman, di JW Marriott. JW Marriott 45.000 ini, ya kan? 45.000. Jadi kan itu begitu juga ini, duduknya di mana duduknya. Nah, tapi kita tahap bertahap akan market kita kan di ilmu tadi yang lingkaran tadi akan kita, yang itulah yang saya bilang perlunya ilmu untuk melatih karyawan, melatih semuanya yang ada di lingkungan perusahaan, sehingga dari harga 50.000 menjadi 250.000 apa tahapannya. Itu perlu banyak PR itu. PR-nya nggak cukup duduk-duduk, diam-diam, ngobrol-ngobrol, nggak ada manfaat, sehingga nggak ada perkembangan bagi usaha. Demikian dari saya, mungkin sesi tanya jawab ya, sekitar berapa menit lagi kita ada waktu ini? 8 menit lagi sesi tanya jawab. Apa? 10 menit lagi. Udah habis? Ya, hanya 10 menit. 10 menit lagi. Oh ya, 10 menit boleh ya, lebih boleh nggak apa-apa, karena nanti di berikutnya juga ada PR, pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Silakan bagi yang mau tanya jawab, yang bisa saya jawab, insyaallah, yang tidak bisa kita belajar sama-sama. Oke, kawan-kawan, ada yang mau bertanya nih? Langsung. Kenapa nggak ada nih? Pasti ya. Dapat? Oh, itu bukan pertanyaan. Untuk yang peserta di sesi Zoom, apa ada pertanyaan? Boleh dicek mereka. Teman di Zoom ada kayaknya. Ya. Kalau ini ada pertanyaan satu, Pak. Saya bacakan ya, Pak. Baik, ini di peserta Zoom ada yang bertanya dari Miranda, dari kampus Unimal. Yang pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Miranda dari Universitas Malikus Saleh, izin bertanya terkait berita yang beredar pemerintahan akan pro kepada UMKM. Nah, sedangkan sampai sekarang masih banyaknya UMKM yang masih dicuekin sama pembeli karena produknya masih UMKM nih. Dengan banyaknya stigma UMKM yang ada, bagaimana pendapat Bapak sendiri? Ya, baik, terima kasih. Siapa nama yang bertanya? Miranda dari Universitas Malikus Saleh. Ya. Nah, ini dari tahun ke tahun saya juga mengakui dan merasakan dilema pertanyaan dari Miranda ya. Iya, Miranda. Dari Miranda. Nah, saya sendiri dulu sampai sekarang bahkan saya pun juga masih merasakan dengan produk ini.
Jadi ada beberapa dilema, misalnya kita masih merasa dicuekin, masih merasa kurang perhatian, masih merasa kurang support, kurang macam-macam dari pemerintah. Tapi ketahuilah, ini salah satu motivasi saya ketika pelaku usaha ini mengharapkan sesuatu dari pemerintah. Ini kalian susah berkembang dan akan mengeluh selalu dalam mengembangkan usaha kalian. Ingatlah, jangan selalu mengharapkan dari pemerintah, karena pemerintah itu cuma memberikan memberikan jaminan, memberikan dukungan, dan dukungan itu pemerintah karena negara kita yang bekerja, tentunya negara memberikan sesuai porsinya masing-masing. Porsinya kemana? Porsinya ada di misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemenkom. Nah, dari Kemenkom ini ada disalurkan sampai ke Dinas Koperasi, UKM, dan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Nah, itu tentunya di dalam bekerja ada skop dan mekanismenya sendiri masing-masing. Yang kedua, ada lain pemerintah melalui lembaga-lembaga lain, misalnya ada Dekranaz, ada HUT, ada lain lembaga, ada dewan-dewan. Sekarang ini pemerintah sekarang ini membentuk beberapa dewan, semuanya itu di dalam membangun UMKM. Tapi selebihnya itu jangan mengharap 100% ataupun mengharap berapa persen pula dari pemerintah terhadap pengembangan usaha kita. Toh pemerintah melihat itu suatu nilai plus bagi kita, tapi pemerintah tidak melihat pun, kalian juga harus upgrade inovasi sendiri. Abaikan itu. Pemerintah sudah satu sisi memberikan jaminan dan dukungan dari negara berdasarkan prosedurnya. Kita jangan, karena gini, saya melihat banyak pelaku usaha di Aceh tentunya ya, yang mengeluh, Pak, saya tidak diundang Pak, di UKM itu sama Pak Kadis itu sama Kabit itu saya diundang, mereka ada buat pelatihan. Nah, terus kenapa kamu? Saya marahlah, kemarin saya diundang, kali ini saya nggak diundang. Akhirnya kenapa nggak produksi? Nggak mau produksi lagi, gara-gara kemarin pelatihan nggak diundang. Ini cara persepsi yang salah, saya bilang ke kalian. Jangan pernah menganut persepsi yang salah ini. Koperasi, dinas, pemerintah mau undang, mau peduli, terserah mereka, itu bonus bagi kita. Dan kita pun sebagai pelaku usaha, pelaku UKM, jalan terus. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya saya harus produksi, langkah selanjutnya saya harus punya marketing, saya harus menjual usaha ini kepada hotel, kepada politeknik, kepada orang kawinan, kepada hajatan, dan semuanya. Lakukan itu kalian, bentuk tim. Jadi jangan menunggu gara-gara pemerintah nggak bantu, stop kalian, itu salah. Karena ketika dapat keuntungan, dapat keberhasilan, itu bukan cuma buat pemerintah, justru buat kalian sendiri ada keuntungan. Pemerintah dalam hal ini ikut mensupport. Nah, mungkin sebagian UKM merasa bahwa pemerintah, ayo gerakkan UKM, ayo tumbuh kembangkan UKM, tapi tidak merasa ada bantuan. Tapi kalau kita melihat dari sisi APBN, nilai yang dikeluarkan di pemerintah itu sudah lumayan. Mungkin ada beberapa UKM yang tidak tidak merasa dan tidak mendapatkan hal yang layak yang mereka inginkan, sehingga ada beberapa ini mengeluh. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya pelaku usaha UKM, jangan pernah mengeluh dengan penerimaan pemberian ataupun lirik daripada pemerintah. Boleh kita mengeluh seandainya hak-hak perlindungan tadi yang diabaikan, hak-hak kemudahan dan perlindungan itu diabaikan, itu boleh kita tuntut pemerintah. Pemerintah bilang dilindungi, mengeluarkan izin ini, tapi nggak ada, itu boleh kita tuntut balik ya. Cara tuntutnya tentunya ada mekanisme dan prosedur sendiri di negara kita.
Kalau hal-hal yang bersifat pengembangan itu terus berkarya. Justru di situ kalian ketika pemerintah ngelihat, jangan bilang saya nggak usah dilihat pemerintah, saya bisa sendiri. Ketika kalian bicara saya bisa sendiri, itulah kehebatan kalian. Demikian saya rasa. Ada yang lain? Siapa yang lain? Coba. Yang lain apa di ruangan ini? Coba dari perempuan satu pertanyaan, dari laki satu pertanyaan. Apa setidaknya pertanyaan yang umum aja nggak apa-apa, bebas tentang pengembangan usaha. Ayo yang mau bertanya, silakan. Biar cepat kalian diskusi. Udah mulai lesu saya. Ayo satu pertanyaan dari cewek, satu dari cowok, silakan. Mas, pertanyaan terakhir boleh juga. Masa yang offline nggak ada pertanyaan kalah sama yang online? Apa nggak memperhatikan kawan-kawan? Itu bukan alasan. Kalau kalian puasa kan nggak makan juga. Ayo satu pertanyaan terakhir. Nggak ada pertanyaan berarti nggak ada closing nih. Sambung aja. Ya nah, sambung Bapak ini masih semangat Pak untuk sambung Pak. Nah, gimana? Pertanyaan terakhir itu closing. Habis ini baru sesi tugas Pak. Tugasnya dibagi sekarang atau kami bagi aja nanti? Kami bagi aja nanti. Oh, bagi sekarang boleh. Biar ditanya kalau ada yang Oh, boleh. Ayo, kalau nggak ada kita langsung ke penugasan ini. Gimana kawan-kawan? Langsung ke tugas saja. Oke. Oh, baik. Saya tugas. Oh, sini ya. Ya, tugas saya mintakan dibagikan sekarang. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Dan selanjutnya kalian boleh mengerjakannya per kelompok ya. Perkumpulan, tapi tetap masing-masing buatnya. Untuk upload masing-masing. Ya. Sebentar, ini nggak ada yang bertanya, nggak paham ataupun nggak paham semuanya? Paham? Coba tes saya, Pak. Oke, sekarang saya tanya balik ya. Saya tanya balik. Coba saya tanya balik ke ini saya sebut nama aja ya. Leiluna. Leiluna tadi. Ada nggak? Nggak ada datang. Mana? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Lewat. Yang lain Rifa Inaya Safira. Rifa Inaya. Diri. Dari. Nah, coba saya tanyakan. Di mana kamu pernah melihat orang yang melakukan usaha UMKM di kampung kamu? Apa nama UMKM di kampung? Udah hidup. Nih ke atas. Bisa. Ya, apa nama UMKM yang ada di nggak usah di kampung, di dekat rumah Rifa? Kalau di dekat rumah Pak, karena kan di kampung saya tuh Purwano Pak kan. Jadi emang kayak usaha-usaha batu-bata gitu. Oke. Jadi di kampung itu emang rata-rata pabrik-pabrik batu-bata gitu. Iya. Pabrik batu bata, di situ ada juga Purwano, ada Anissa apa itu yang baju yang di bawah itu baju adat, sewa baju adat ada di situ di bawah di depan komplek Purwano itu. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke, itu terima kasih, silakan duduk. Saya lacak lagi yang lain ya. Itu usahanya batu bata ya. Tapi saya nggak tahu usaha batu bata itu bisa kita kategorikan. Coba perhatikan ini. Usaha batu bata tadi bisa kita kategorikan sebagai usaha UMKM. Tetapi dalam hal prakteknya, apakah
beliau ini ada mengurus izinnya atau tidak. Ini kita nggak tahu. Misalnya izinnya ke dalam tahap CV, PT, UD, sehingga dia lengkapkan administrasinya, itu kita belum tahu ya. Itu salah satu bentuk usahanya iya, tapi administrasinya kita belum tahu. Nah, yang saya ingin tekankan, ketika nanti kalian membuat sebuah usaha, kalian tidak cukup cuma dengan membuat ada ide buat boneka dari tanah liat gitu ya. Tapi di belakang itu ada usahanya. Usahanya apa nama usahanya, apa mereknya, apa nama PT-nya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit tentang misalkan kedai kelontong itu Pak. Kedai kelontong itu kan berbeda dari usaha-usaha lain gitu. Orang itu, kalau saya ingin bertanya dikit, gimana cara pengurusannya orang itu Pak? Itu dari kedai kelontong biasa jadi kayak ada usaha dagangnya itu, pengurusan UD atau PT-nya gitu. Ya, bagus sekali itu. Jadi kebanyakan usaha kita di Aceh ini kelontong nggak ada izinnya, gitu kan? Nggak ada izinnya. Karena satu sisi memang mereka belum memerlukan izin itu. Tapi yang saya ingatkan tadi, selayaknya dan sebagusnya sebuah usaha itu dilengkapi dengan formalitas usahanya. Apa formalitas usahanya? Ada izin, ada surat-suratnya, ada izinnya. Izinnya apa aja? Yang pertama adalah kita memilih bentuk usaha kita ini apa. Apakah UD, usaha dagang, CV, PT, apalagi UD, CV, PT, koperasi, ya. Ini bentuk-bentuk usaha. Nanti yang usaha dagang tadi sembako tadi, mereka boleh membeli ini 4 kategori ini. Tapi koperasi agak susah karena harus ada 9 orang anggota. Tapi UD, CV, PT ini boleh. Nah, UD, CV, PT ini sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kamu mendaftar atas nama UD, kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya nggak sempat jelaskan kali ini, tapi kalian bisa research ya, kelebihannya sendiri. Kemudian PT dan CV. Nah, kenapa saya bilang perlu izin ini? Inilah mendapat perlindungan negara ketika ada izin. Ketika nggak ada izin, negara mau lindung apa? Kamu pribadi, nggak ada terdaftar di negara, walaupun secara kena gusur sudah dibayar gitu ya. Cuman di dalam hal kemudahan dalam berusaha kita nggak dapat. Ada kemudahan tadi, banyak kemudahannya. Misalnya suatu saat usaha dagang ini memerlukan perluasan pasar, perluasan market, mau minta uang ke perbankan, mau minjam ke bank perbankan, ataupun ke pribadi yang lain, ke orang yang ada uang. Tentunya perbankan dan pribadi orang ini juga melihat mana status perusahaan kamu, apa status dagang kamu apa, apakah usaha dagang, CVPT dan koperasi. Nah, ada beberapa tahapannya deh. Yang pertama adalah register. Setelah memilih tadi apa UD, CVPT, silakan dipilih. Di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pada prinsipnya keempat usaha ini sama, keempat jenis izin ini sama. Yang pertama adalah menjumpai atau menemukan seorang notaris. Yang pertama notaris, karena peraturan di Indonesia untuk membuat sebuah usaha itu harus melalui notaris, ya, harus melalui notaris. Jadi yang kita buat di notaris itu mendapatkan akte usaha. Tentunya akte sudah kita pilih tadi ya, apakah UD, CV, PT, koperasi, itu akan dibuatkan aktenya oleh notaris. Itu berbayar. Kalau nggak salah saya CV 2,5 juta, kalau PT itu sekitar 5 juta atau 6 juta,
Kalau koperasi 3 juta. Itu berbayar. Itu yang harus kalian lakukan, yang saya bilang PR. Itu buat kalian semuanya di sini ya. Siap semuanya? Siap. Setelah keluar dari Politeknik, kalian wajib secara ini ya, PR hidup ya, secara pribadi ataupun secara kelompok ataupun secara keluarga buat usaha. Daftar, cari notaris, kumpul uang dari sekarang. Apakah mau buat UDI, buat CV, buat PT, sehingga kalian alumni dari Politeknik ada suatu kesan, oh saya dulu dapat ilmunya begini. Jadi bisa kalian nanti seterusnya kalian kembangkan sesuai yang saya presentasikan tadi. Dan seterusnya dari notaris tadi kita mendapatkan akte. Tentunya di situ nanti setelah ada akte kita bisa mengurus NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Setelah itu ada NIB. Ya. Nanti kalian bisa konsul dengan DPM PTSP. Itu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Itu bisa membuat sistem OSS, yang mana di OSS itu nanti akan keluar NIB, nomor induk bisnis. Kemudian kemudahan lain, kalian bisa membuat rekening bank. Nah, banyak sekali manfaat kalian membuat rekening bank atas nama PT. Misalnya kalian nanti suatu saat mau pergi ke Australia, tunjukkan rekening, di rekening ada uang, itu insya Allah gampang pergi ke negara maju tersebut. Dan selain itu ya mau akses permodalan, akses pengembangan usaha. Nah, nanti yang tadi pertanyaan yang Devina tadi ya, yang online juga menjawab ini. Ketika yang pertanyaan tadi, apakah tidak dilirik oleh pemerintah yang tadi itu, apakah dia sudah menyelesaikan tahapan-tahapannya dalam hal berusaha? Misalnya apakah dia sudah membuat akte, sudah membuat NPWP, sudah membuat NIB dan lain-lain. Nah, itu kadang-kadang pemerintah juga tidak akan melirik kepada usaha-usaha yang belum lengkap perizinannya. Pemerintah juga ada rule sendiri, mereka akan membantu melihat usaha-usaha yang sudah ada izinnya. Demikian, mudah-mudahan buat usaha dagang yang ada sekarang ini, apakah punya family, saudara, di-upgrade. Percayalah, dengan upgrade itu memang yang ditanggungkan adalah pajak. Tapi pajak itu nggak akan menuntut kita kalau penjualannya masih sedikit. Dengan upgrade sedikit-sedikit itu, siapa yang nggak pernah masuk ke Suzuya? Yang nggak pernah masuk ke Indomaret? Siapa? Tunjuk tangan. Yang nggak pernah masuk ke Indomaret? Tunjuk tangan. Yang nggak pernah masuk ke Alfamart? Tunjuk tangan. Pernah ya? Artinya pernah semua ya? Siapa yang belum? Ada nggak? Ada, nggak ada ya? Semuanya pernah masuk. Nah, ketahuilah bahwa Alfamart itu dulu, sekarang kan berkembang ya kan, seluruh Indonesia berapa puluh ribu outlet ya. Dulu pengalamannya, saya pernah baca biografinya, itu orang China yang jualan di Jakarta di sembako satu ruko, jualan sembako dia itu satu ruko jualannya, nggak banyak, nggak berkembang seperti sekarang ini enggak. Jualan sembako satu ruko persis seperti yang ada ruko-ruko di kampung kita itu. Ada minyak, ada telur, kerja keras dia, bikin sistemnya, ada anak buah bekerja. Cuman kelebihannya dia berpikir inovasi, dia berpikir lebih, dia daftarkan izin usahanya, dia bikin konsepnya. Sekarang sudah di-franchise-kan di Indonesia ribuan outlet sekarang ya, dan bahkan di antara kalian semuanya sudah masuk. Itu satu contoh inovasi dari dulu melakukan usaha UMKM, UKM, sampai sekarang bukan UKM lagi, dia sudah skala bisnis besar, sudah 10 miliar ke atas. Jadi bukan UMKM lagi. Jadi ini yang harus kalian perhatikan, membuat sebuah usaha, jenjangnya seperti Alfamart tadi, dari warung sembako dia buat izin, sampai sekarang jumlahnya statusnya dari UMKM sudah lepas dari UMKM. Terserah pajak, yang penting usahanya luas. Demikian.
Kayaknya kita cukupkan dulu Pak untuk sesi itu. Tanya jawabnya kita cukupkan dulu. Tenangnya. Kalau untuk tugas ya Pak, dibahas lain kali aja atau nanti kami yang paparkan ke kami. Nanti kalau nggak nanti kami komunikasi sama Bapak. Boleh. Kita akhiri di sini Pak. Baik teman-teman, terima kasih. Kita sebelum kita akhiri sesi pertama ini, saya harapkan juga kepada seluruh teman-teman yang join via Zoom agar dapat mengisi link absensi, dan juga kepada teman-teman di Zoom yang belum dapat dijawab pertanyaannya, mungkin kita bisa jawab di lain waktu dengan diskusi di sesi lain. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman telah bersedia mendengarkan pemaparan materi yang sangat bagus tentunya dari Bapak Faisal hingga akhir acara ini. Saya Heri Syahputra selaku moderator dalam sesi pertama. Kita tutup sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di tempat ya, konsumsi akan segera dibagikan. Ada sesi gimana? Di sini siapa? Ibu Farhanizam. Saya Bapak nggak langsung buru-buru balik Pak? Nggak mau duduk? Nggak mau duduk dulu atau sesi kedua? Enggak. Saya mungkin Bapak mau istirahat dulu atau memang buru-buru balik Pak? Ada kegiatan lain? Oh boleh sih. Biasanya apa istirahat dulu ya? Ada tempat duduk. Misalnya untuk Bapak mungkin dah lah sini sebelum balik kayak gitu. Kalau bisa Bapak buru-buru nggak apa-apa. Sampai tanggal berapa? Orang ini sampai tanggal untuk kuliah pengayaan kayak gini hari Jumat terakhir Pak. Magang ke UMKM. Magang ada Pak. Instansi. Kalau untuk magang ada. Kemarin ada yang udah daftar UMKM-nya Pak. Jadi nanti ini kan sesi terakhir, ini kan pre-immersion, jadi nanti hari Jumat terakhir sama Pak Dosi, nanti setelah itu baru orang ini di bulan mendekati bulan 10 lah, baru orang ini nanti sampai jam berapa ya? Jam kedua, bentar lagi mungkin 15 menit lagi, sampai jam 1. Nggak habis ya? Langsung? Nggak, karena takut padat orang ini, jadi sehari itu 2 materi dikasih. Jam 11 sampai jam berapa? Sampai jam 1 siang. Oh. Iya. Aduh Pak, nggak dimakan Pak. Karena dari hari itu nanti ada ujian nanti orang ini Pak hasil akhirnya orang tapi di 2 hari kemarin kebetulan pematanya nggak kasih tugas, jadi lapang orang Pak. Ada beberapa kan yang langsung tanya jawab aja di Zoom. Wah, di awal ada, cuma udah selesai. Jadi 2 pemateri 2 hari yang kemarin bagus. Orang ini ada Pak, nanti kan tugas orang ini kami kumpulkan ke Bapak, bisa kami kumpulin dulu. Nanti di akhir nih bisa akhir bulan ini nanti per kelompok ini ya? Per kelompok nanti paling biar lebih mudah ketua kelompoknya siapa yang kirim. Karena kan orang kan banyak sama nih Pak, jadi daripada semua kan ribut juga Bapak nih. Kalau dari ketua kelompok cuma 31 kelompok, jadi kami kumpulkan penilaian itu dari Bapak dari kayak mana orang buat tugas, dari kakak yang buat karena hasil-hasilnya itu. Ini Pak ada berita secara Pak. Karena Bapak tulis. Ada pulpen Pak? Ada. Iya. Orangnya kalau beli dulu. Ya orangnya beli paling makan dulu. Snack. Oke sih Pak. Enggak ini Pak. Biar sekalian Pak. Ya. Berarti balik kemana Pak? Langsung ke kantor lah. Oh bisa. ARC udah. ARC dulu.
ARC belum sana. Itu saya ini, tapi belum bisa.